Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas F akan mempresentasikan tentang ikhtisar transaksi pemrosesan dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelum melanjutkan presentasi kami, perkenalkan kami untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Naila Hasnin Dias dengan NPM 144. Kedua, ada Safira Rizky dengan NPM 145. 3. Sandy Aurel dengan NPM 148. 4. Anu Diadia dengan NPM 152. 5. Faris Israki dengan NPM 202. 6. Pramuji Rafli dengan NPM 208. 7. Safa Salsabila dengan NPM 256. Dan kemudian yang terakhir ada Gloria Angelina dengan NPM 292. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok kami dengan judul Ikhtisar Transaksi Pemrosesan dan Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Untuk pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ikhtisar transaksi pemrosesan dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Salah satu fungsinya adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan juga efektif. Dalam sistem manual, data dimasukkan dalam jurnal dan juga buku besar, sedangkan dalam sistem komputer, data dimasukkan dalam komputer dan disimpan dalam bentuk file dan juga database. Siklus pemrosesan data ada 4 operasi, yaitu input data, penyimpanan data, operasi data, dan juga output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan relevan bagi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang input data. Langkah pertama adalah memproses input data dalam menangkap transaksi data dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya berdasarkan aktivitas bisnis, dan data yang dikumpulkan mencakup 3 aspek dari setiap kegiatan. Yang pertama adalah setiap kegiatan yang menarik, kedua ada sumber daya yang dipengaruhi, dan 3 orang-orang yang berpartisipasi. Langkah kedua dalam memproses input data adalah memastikan data yang diambil akurat dan juga benar dengan cara menggunakan otomatisasi data sumber dan juga dokumen penyelesaian yang dirancang dengan baik dan benar. Langkah ketiga dalam memproses input data adalah memastikan kebijakan perusahaan dipatuhi serta menyetujui atau memverifikasi suatu transaksi perusahaan. Yang kedua ada penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya terpenting, namun keberadaan data yang relevan tidak menjamin bahwa data tersebut sangat berguna. Agar berfungsi dengan baik, organisasi harus memiliki akses yang siap dan mudah digunakan. Adapun bagian ini menjelaskan tentang konsep dasar penyimpanan data. Yang pertama ada buku besar, kedua teknik pengodaan, 3 bagan akun, 4 jurnal, 5 jejak audit. Informasi akuntansi kumulatif disimpan dalam buku besar umum dan buku pembantu. Buku besar umum berisi data tingkat ringkasan untuk setiap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya akun. Buku besar pembantu sendiri berisi data terperinci untuk setiap akun buku besar umum dengan banyak sub akun individu. Misalnya, buku besar memiliki akun piutang usaha yang merangkum jumlah total yang terutang kepada perusahaan oleh semua pelanggan. Akun buku besar yang berhubungan dengan buku besar pembantu disebut akun katrol. Hubungan antara akun katrol, buku besar umum, dan total saldo akun buku besar pembantu individu membantu menjaga keakuratan data. Secara umum, jumlah semuanya saldo akun buku besar pembantu harus sama dengan jumlah dalam buku besar yang sesuai akun katrol. Teknik pengkodean. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengkodean. Coding adalah tugas sistematis angka atau huruf untuk setiap item. Gunanya untuk mengklasifikasikan. Di sini ada 4 kode. Yang pertama itu kode urutan. Jadi, tiap item diberi nomor secara berurutan untuk memperhitungkan semua item. Dan yang kedua ada kode blok. Blok angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Yang ketiga itu kode grup, yaitu 2 atau lebih subgrup digit yang digunakan untuk mengkode item. Seringkali digunakan bersama dengan kode blok. Dan yang keempat ini ada kode mnemonik. Ini sendiri huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasi item. Dari 4 pedoman itu menghasilkan sistem pengkodean yang lebih baik, sehingga kode harus konsisten
dengan penggunaannya. Jadi mengharuskan perancang kode menentukan keluaran sistem yang diinginkan sebelum memilih kode. Yang kedua itu memungkinkan pertumbuhan. Misalnya, jangan gunakan kode karyawan 3 digit untuk perusahaan yang berkembang pesat, di mana perusahaan ini tuh memiliki 950 karyawan. Yang ketiga, membuat sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memfasilitasi menghafal dan interpretasi, dan memastikan penerimaan karyawan. Dan yang keempat, ini tuh konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan di seluruh perusahaan divisi. Berikutnya adalah bagan akun. Contoh pengkodean yang bagus adalah bagan akun yang merupakan daftar dari nomor yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Nomor rekening ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Nah, digit pertama mewakili kategori akun utama dan menunjukkan di mana itu muncul di laporan keuangan. Berikutnya adalah jurnal. Data transaksi sering dicatat dalam jurnal sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah yang akan didebit dan dikreditkan. Sebuah jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Berikut ditampilkan tabel untuk menunjukkan cara menjurnal dan memposting transaksi penjualan. Selanjutnya adalah jejak audit. Gambar 2.2 menunjukkan bagaimana referensi posting dan nomor dokumen menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui memprosesan data sistem dari titik awal ke output akhir atau mundur dari output akhir ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas posting buku besar. Konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya, seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap jenis entitas memiliki set atribut yang sama. Misalnya, semua karyawan memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Dan juga nilai spesifik untuk atribut-atribut tersebut akan berbeda. Figur di bawah ini menunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam field berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan. Dalam figur ini, setiap baris mempresentasikan record yang berbeda, dan setiap kolom mempresentasikan atribut. Setiap perpotongan baris dan kolom pada figur ini dalam field di dalam record yang biasa disebut sebagai nilai data atau data value. File piutang menyimpan informasi mengenai 3 entitas terpisah, yaitu ada perusahaan XYZ, perusahaan ABC, dan perusahaan KRS. Sebagai hasilnya, ada 3 catatan dalam file. 5 atribut terpisah digunakan untuk menjelaskan masing-masing pelanggan, yaitu seperti nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, dan juga saldo. Oleh karena itu, terdapat 5 field terpisah dalam setiap catatan. Setiap field berisi nilai data yang menjelaskan atribut entitas khusus. Contohnya seperti nilai data 19253 adalah nomor pelanggan untuk perusahaan XYZ. Selanjutnya ada pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis telah dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga agar database tetap terkini. Ada 4 jenis aktivitas pemrosesan data yang biasa disebut dengan CRUD, yaitu yang pertama ada creating atau membuat, yang kedua ada reading atau membaca, yang ketiga ada updating atau memperbarui, dan yang terakhir ada deleting atau menghapus. Siklus pemrosesan data. Yang pertama ada batch processing. Batch processing yaitu pemrosesan batch hanya digunakan untuk aplikasi seperti daftar gaji yang tidak perlu sering diperbarui dan yang secara alami terjadi, atau diproses pada periode waktu tertentu. Kemudian ada online real-time processing. Online real-time processing ini memastikan bahwa informasi yang disimpan selalu terkini atau baru sehingga meningkatkan kegunaan pengambilan keputusan. Kemudian ada output informasi. Output informasi ini saat disajikan atau ditampilkan di monitor, output disebut sebagai soft copy. Ketika dicetak disebut sebagai hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk dokumen, laporan, atau respon query. Kemudian ada dokumen dan laporan. Dokumen seperti cek dan faktur lalu dikirimkan ke pihak eksternal. Selain itu, laporan dan permintaan pembelian digunakan secara internal. Laporan digunakan oleh karyawan untuk mengontrol kegiatan operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan.
dan merumuskan strategi bisnis. Dan yang terakhir yaitu ada query. Query yaitu basis data digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menangani masalah dan pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Selanjutnya yaitu pemrosesan transaksi blockchain. Seiring waktu, perangkat lunak akuntansi telah meningkat secara signifikan. Sekarang memiliki produk akuntansi otomatis yang menyediakan pencatatan transaksi otomatis, fungsi penghitungan, dan distribusi data otomatis, sehingga menghilangkan banyak fungsi pembukuan yang lama. Sistem ini memiliki kecerdasan buatan yang tertanam di dalamnya dan menyimpan data di cloud. Dengan munculnya cryptocurrency, teknologi baru yang disebut blockchain mengubah cara transaksi keuangan serta banyak jenis transaksi lainnya dicatat, diproses, dan disimpan. Sementara itu, internet adalah jaringan informasi, sedangkan blockchain adalah jaringan nilai dan kepercayaan. Artinya, barang-barang berharga dapat ditukar dengan cara yang aman dan terpercaya. Blockchain lebih dari sekedar database. Ini adalah cara baru untuk memproses, menyimpan, berbagi, dan mencari informasi. Baik, selanjutnya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau yang sering disebut ERP. Sebagian besar organisasi menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber daya. Sistem ini mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan manajer dan pihak eksternal untuk menilai perusahaan. Nah, sistem ERP ini dikonfigurasi dengan benar, menggunakan database terpusat untuk berbagi informasi di seluruh proses bisnis dan mengkoordinasikan aktivitas. Hal ini penting karena aktivitas yang merupakan bagian dari satu proses bisnis sering memicu serangkaian aktivitas yang kompleks di berbagai bagian organisasi. Ada kelebihan dan kekurangan sistem ERP. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu menghindari input data yang sama berkali-kali sehingga lebih efisien. Yang kedua, mempercepat waktu pemrosesan data, meminimalisir proses penarikan atau penampilan data. Yang ketiga, kemudahan adaptasi, proses perubahan bisnis dapat diatasi dengan mudah. Dan yang keempat, kemudahan pemeliharaan, dukungan purna jual sistem yang berjangka panjang. Yang terakhir yaitu ada e-commerce, membuka akses ke internet dan kultur kerjasama yang lebih mudah. Lalu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu mahal. Biaya bervariasi dari ribuan dolar sampai jutaan dolar biaya bisnis proses. Yang kedua ada kesesuaian modul, arsitektur, dan komponen dari sistem yang dipilih harus sesuai dengan proses bisnis, kultur, dan sasaran strategis organisasi. Yang ketiga ada ketergantungan pada satu vendor tertentu, memerlukan support jangka panjang dan support jangka panjang dari vendor. Yang keempat yaitu kompleksitas. Sistem ERP biasanya memiliki terlalu banyak fitur dan terlalu kompleks. Yang terakhir, resiko kerugian tinggi bila sistem informasi diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.